gesek, menuruti nafsu. Saya sih beserta keluarga di rumah, ya. Tapi ini kenapa kita sering buka puasa di tempat manakib? Paling tidak malam Kamis lagi, seminggu sekali. Ini luar biasa. Ada kebahagiaan tersendiri. Bahagia karena kita bertemu dengan para hewan. Bukan dengan jasadnya, tapi dengan roh. Roh yang sudah suci, yang sudah disucikan, bertemu dengan roh yang sesamanya. Bahkan bukan hanya itu, bertemu dengan roh yang suci yang tidak terlihat tapi terasa. Ini kita selalu berbuka puasa dengan guru, dengan arwahul muqaddasah, para roh yang suci, ahli silsilah. Ini bukan saat manakib saja sebenarnya. Ini simbol bagi kita kebersamaan dengan guru itu selalu didahului dengan tawasul. Di rumah juga tanpa bulan puasa, bagaimana cara ingin selalu bersama guru kita, bersama arwahul muqaddasah. Itu sama. Ketika kita mengingat kepada guru, sudah bersama guru. Mengingat kepada kanjeng Nabi, mengingat Allah bersama. Karena kita sudah punya modal yang utama. Para hadirin jamaah yang berbahagia, salah satu bukti bahwa iman kita, kesemangatan ketika kita melakukan ibadah dan kebaikan, ini tanda bukti. Berarti imannya setiap harinya itu, setiap waktunya selalu kita bertambah terus. Dengan apa? Dengan zikir jahar. Jadi zikir jahar itu untuk salah satunya itu memperbaharui iman kita ya. Kalau kita rasakan iman, mancing besok, mancing. Jambu. Nah, dengan dipelihara atau dirawat dengan zikir jahar ini bisa untuk menstabilkan iman, bahkan untuk menguatkan keimanan kita. Dawuh kanjeng Nabi, jadilu imanakum. Ya ana wong para sahabat 20 atau selawe. Dikasrot apa? Qalu kaifa nujadilu imanana ya Durung wong wadon. Cara memperbaharui iman. Wong lanang 20. Qala kata Nabi, ya wong wadone tak wis gawe selawe 30 lah. Dengan lanang paling 5 lah. Wadon 5 20. Dengan memperbanyak zikir dalam zikir jahar. Karena zikir jahar itu ada menumbuhkan Ya campur karo wong wadon. Ini berkat zikir jahar dengan karomah dulu. Nah, sehingga kita akan Bapak Tano, alhamdulillah aktif. Kesenangan kebiasaan kita yang penuh dengan hawa nafsu, kita berubah mengikuti kebiasaan. Nah, para sahabat dalam sabdanya, karena kita selalu setiap saatnya itu selalu akan kalah dengan kecintaan kepada selain Allah. Makanya para sahabat dalam sabdanya hati-hati dalam mencintai pertama benda apa manusia ya. Mencintai benda, kemudian pekerjaan. Tiga yang kesukaan kita itu umumnya gitu ya, umumnya 3. Benda,
Seperti apa benar? Kalau perempuan perhiasan mungkin ya benar. Kalau laki-laki ya mobil, ya rumah, itu benar semua. Selalu akan menggoda kita untuk mengalahkan keimanan. Kemudian manusia, ya, baik anak, keluarga, itu bisa mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Kemudian juga kalau kita karyawan, ya pimpinan, takut dengan pimpinan. Nah kemudian pekerjaan, karena kita sering itu terlena dengan pekerjaan, sehingga lupa atau lamban gitu. Panen. Kita kan di gereja hari itu semangat itu harus ada bukti. Jangan semangat, lamban saja nggak boleh, loyo saja nggak boleh. Gitu. Nah, di sini sering sekali dengan terlena dengan pekerjaan kita sehingga kita lamban. Bukan semangat lagi, lamban untuk mendatangi perintah-perintah Allah, mendatangi kebaikan-kebaikan, terlena dengan pekerjaan. Padahal sudah diingatkan, la tulhikum awwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai terpengaruh, terlena oleh pekerjaan, oleh keluarga dari ingat kepada Allah. Tetap harus kita berpikir. Jadi sabda pengusaha hati-hati dalam mencintai benda manusia dan pekerjaan. Tidak saja selamatkan. Nah, mencintai benda manusia, pekerjaan itu jangan jangan lebih daripada mencintai Allah. Begitu. 50% saja cinta kepada benda, cinta kepada manusia, cinta kepada pekerjaan 50%, cinta kepada Allah 50%, separuh-separuh itu sudah jatuh kepada silap menyekutukan Allah. 50% saja kita mencintai Allah, 50% mencintai benda dan sebagainya, itu sudah jatuh sini, mempersekutukan Allah dengan yang lain. Sudah berani membuat tandingan, mempersamakan 50%. Nah, beruntung kita sudah punya orang diberi amalan untuk menjawab persoalan itu. Amalan pikir, amalan yang membuat setiap waktu itu nilainya ibadah. Kalau belum punya ini, kita bekerja di sawah ya. Kalau berangkat jam 7, pulang jam berapa? Jam 11, udah 5 jam ya. Berangkat jam 7, pulang jam 11, sudah 5 jam. Itu juga menghadap makhluk, mencintai pekerjaan. Nah, sedangkan bersama Allah, mencintai Allah, menghadap Allah dalam sholat, ayo 5 menit itu juga kalau benar-benar kita ingatkan kepada Allah. Itu jomplang sekali, bukan 50%. Itu sudah berapa? Kalau di jumlah saja. Alhamdulillah, hujan berkah. Ibaratnya dimulai 40%. Kalau sholatnya khusyuk gitu, dan 5 menit. Berarti Hari Rabu, malam Kamis, sore hujan berkah dan membawa rahmah. Amin. 23 jam 35 menit. Kemana itu? Berarti
bisa mencintai yang lain, bisa memahami yang lain, tidak mudah. Nah, untuk kita sudah ada zikir yang ditanamkan itu bisa menghilangkan semua kecintaan kita kepada selain Allah. Jadi walaupun kita tidak sholat, tidak sedang sholat, jasanya sedang dimana saja, kita hatinya bersama Allah. Jasanya di bumi, bergaul dengan makhluk, kalbunya di akhirat bersama Allah. Makanya ini keberuntungan kita sebagai umat ketiga yang sudah berlalu. Jadi kesimpulannya, orang lain tidak akan bisa kalau belum ketemu hati itu. Tetap saja menghadap makhluk semuanya mungkin 99,9%. Karena menghadap di alam menghadap Allah lagi sholat juga belum tentu hati. Kalau kita yakini walaupun di luar sholat, apalagi sedang sholat, hati kita selalu berpikir kopi, itulah yang namanya kebersamaan kita bersama Allah. Itulah yang namanya ikhlas menghadap Allah. Itulah yang namanya kita mencintai Allah. Karena sabda Kanjeng Nabi, alamat hubilah hubur bintillah. Salah satu tanda ciri kita cinta kepada Allah itu yang harus banyak zikir. Ada yang enggak dengan zikir yang sudah tertanam, yang sudah menyatu, sudah lengket, sudah disimpan oleh guru kita, itu yang akan membawa kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak. Hari ini bulan puasa, kita sudah hari ke-21. Tadi malam kita sudah mulai sholat sunnah syukri Lailatul Qadar. Nah, sementara orang umum itu harapan dambaan di bulan Ramadan akan turun yang namanya Lailatul Qadar mulai tadi malam tadi. Mulai tadi malam lebih kurang, nanti puncaknya tanggal itu libur. Nah, kita sudah bukan pikirannya sudah bukan ke situ. Kita itu sudah bersyukur. Bahkan puasa saum kita juga, saum itu bukan hanya sekedar Ramadan. Kita sudah bersyukur. Karena apa? Di situ di dalam ayatnya itu kalau tidak salah, sahru Ramadan unjila fihi Quran. Bahwa bulan Ramadan itu adalah di mana turunnya Al-Quran. Ciri bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Al-Quran yang ayat pertama itu apa? Iqra bismi rabbika. Nah, kita mah sudah kata bangsa apa? Bulan Ramadan itu bulan syukur, milad atau ulang tahun, maulid, ajaran kita, ajaran yang menjadi amalan kita sehari-hari. Karena ajaran kita ini berawal daripada Iqra bismi rabbika. Dikerja materinya Iqra, dikerja bismi itu hobi. Dan semua torekoh lain sumbernya kepada itu, kepada dua torekoh kita ini. Sumbernya itu yang diucapkan dan yang diingatkan, semuanya di situ. Nah, tidak turunnya Al-Quran ini tidak hanya di bulan Ramadan saja. Bulan-bulan lain juga setahun penuh, ya, atau dalam 23 tahun setiap bulan itu turun Al-Quran.
Jadi bukan hanya bulan Ramadan saja. Makanya sabda Kanjeng Nabi itu, andaikan umatku mengetahui hikmah yang terkandung di bulan Ramadan itu, maka pengen itu setiap bulan di Ramadan. Hikmahnya itu apa sih? Hikmahnya itu tadi 10 awal Rahman, itu hikmahnya. 10 di tengah ampunah, 10 terakhir pembebasan ajar neraka. Kemudian juga ada ini termasuk hikmah Lailatul Qadar, Nuzulul Quran yang sudah lewat, pahala dilipat gandakan. Wah, nah, kalau kita mah satu perbuatan talqin dzikir saja sudah menjawab persoalan semua. Begitu la ilaha illallah dimasukkan, ditetapkan di dalam kolom kita, itu sudah Lailatul Qadar. Begitu la ilaha illallah dimasukkan, disimpan, ditetapkan, itulah Nuzulul Quran. Begitu la ilaha illallah dimasukkan, ditetapkan, ditalqinkan, itu sudah mendatangkan rahmat, bukan setiap tahun, bulan, minggu, hari, setiap saat. Yang mendatangkan ampunan juga bukan tahunan, bukan setiap saat. Setiap kita berzikir satu kali la ilaha illallah, 4.000 dosa besar diampuni. Ketika kalimat itu dimasukkan, ditetapkan ke dalam jiwa kita, maka kita akan tutup rapat-rapat pintu neraka. Artinya kita tidak bakal disentuh oleh api neraka. Dan kita, bahkan kata pengasaan Allah ini, kita sudah di surga. Hanya kita tidak merasa saja. Pintunya sudah bertemu, kuncinya sudah diberi, tinggal masuk saja, dan sudah masuk, tapi tidak ada rasanya. Kenapa? Karena bertahap, harus dikirjahar di atas hati. Kunci sudah paham. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci sudah masuk. Gitu. Sudah masuk. Tinggal dirasakan aja. Satu kali la ilaha illallah. Itu kalau kita bicara surga yang terlalu jauh, ya sudah. Satu kali la ilaha illallah itu bertahan. Jasad di bawah ibadah ringan, di bawah kebaikan ringan, itu kalau belum terasa terus la ilaha illallah, banyak uang waktunya. Tidak harus di pada sholat fardu saja, pada sholat sunnah bisa, malam di geber bisa. Supaya apa? Supaya merasakan surga makwahnya, betah jasa. Kemudian yang surga yang kedua, ya, surga yang kedua, tenang hatinya. Bagaimana cara membukanya supaya mengejar rasa tenang itu? Terus la ilaha illallah, la ilaha yang kedua, buat tenang hatinya. Kalau belum terus. Dan yang ketiga adalah genah nyawa, senang terus dalam keadaan apapun, menerima apapun, selalu senang hatinya. Biar dihina, biar dicari. Apa kuncinya? Ya ini yang juga sama. La ilaha illallah. Terus nanti akan pertama kita kejar, merasakan dulu betah jasadnya, enak dibuat ibadah gitu. Tidak mengenal jarak, tidak mengenal cuaca, tidak takut oleh mendung, tidak takut oleh macam-macam lain. Pokoknya ayo ringan. Kuncinya hanya dalam kita sudah punya dirinya untuk kesemangatan dalam apapun juga, dalam ibadah maupun kebaikan yang tadi dibahas, disampaikan. Nasihat itu semangat, jangan lambat aja, jangan. Makanya buktinya ayo ala sholat, berdiri,
sawah. Mudah-mudahan kita dengan terus dibahas, dikaji, digali terus pada oleh Suhud akan membuat kesempatan kita dalam ibadah dan juga kebaikan. Tentunya dengan arwah bapak Guru Agung saya Muhammad Abdul Ghani Masrur Allah pada Rasulullah sallallahu alaihi Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri. Allahumma sholli wa sallim